Yamaha adalah produsen yang paling inovatif untuk di dunia modern saat ini. Ya, kita semua setuju dengan hal itu. Apalagi pada tahun 2024 kemarin, Yamaha mengeluarkan motor turbo-turboan mereka. Yang mana hal ini seperti menjelaskan dan memastikan lebih lanjut kalau mereka adalah produsen dengan inovasi paling maju. Namun menariknya adalah, walaupun Yamaha adalah produsen yang memiliki inovasi paling maju saat ini, sayangnya tidak membuat seluruh jajaran motor Yamaha itu laku. Karena faktanya ada beberapa produk Yamaha yang jauh dari kata bagus dalam hal penjualan. Bahkan nggak sampai situ aja, beberapa motor tersebut bukan sekedar nggak laku, tapi sudah masuk dalam kategori motor yang tidak layak dibeli. Dan di video ini kita akan membahas 7 motor Yamaha yang sebaiknya jangan dibeli. Namun kita akan fokus di segmen Matic aja ya. Yang pertama tentu aja ada Yamaha Mio Z atau Mio GT. Yamaha Mio GT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dan Mio Z diperkenalkan pada tahun 2016. Menariknya, dari kedua Mio ini hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Motor ini cukup kecil. Buat kalian yang punya tubuh tinggi, sebaiknya jangan membeli motor ini. Karena faktanya kalian gak akan nyaman karena lutut kalian akan selalu bersentuhan dengan bagian leg shield yang modelnya lancip ke belakang. Selain itu, motor ini juga punya masalah abadi, yaitu gredeg. Entah kenapa Yamaha Mio mode generasi apapun masalah utamanya adalah gredeg. Bahkan beberapa bulan pakai aja gejala gredeg mulai terasa. Sebenarnya hal ini sepele karena masalahnya ada di kotoran yang ada di CVT atau kampas ganda yang tidak rata atau mangkok yang peyang. Namun dengan adanya hal ini kita jadi bertanya, bagaimana dengan kualitas CVT-nya? Apakah seburuk itu? Sampai-sampai beberapa bulan pakai aja motor ini udah ada gejala begini. Apalagi kalau kalian mau beli second motor ini, karena motor ini udah gak ada barunya. Ya siap-siap aja harus restorasi CVT-nya. Tapi buat kalian yang emang suka banget sama Mio, lebih baik beli Mio M3. Ya, lebih baik sedikit aja sih. Kemudian yang kedua ada Yamaha Fazio. Yamaha Fazio 125 Hybrid adalah motor bergaya retro modern yang baru diluncurkan pada tahun 2022. Motor ini menggunakan mesin 125cc Blue Core dengan sistem hybrid ASIS. Di atas kertas, motor ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 8,3 horsepower dan torsi maksimal di 10,6 Nm. Jika dilihat, sebenarnya Fazio menawarkan desain segar dan fitur yang cukup menarik seperti hybrid. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli motor ini. Yang pertama, kapasitas bagasi Fazio hanya 17,8 liter. Jadi buat kalian yang suka sama bagasi besar, jangan harap menemukan hal tersebut di motor ini. Meskipun motor ini memiliki bagasi yang lebih besar dari Vino yang cuma memiliki bagasi di 8,7 liter atau Mio yang cuma punya di 10,1 liter, tapi Fazio tetap lebih kecil daripada fitur bagasi pesaingnya seperti Yamaha Frigo yang punya 25 liter atau motor sekelasnya. Kemudian kalau kita mau ngomongin fitur safety, motor ini sebenarnya juga standar aja dan juga fitur-fiturnya sama untuk semua versi. Namun yang paling ngeselin dari motor ini adalah posisi berkendaranya yang cenderung tegak. Kemudian udah duduknya tegak, sok depan belakang motor ini juga cukup keras. Dan satu hal yang gak bakal lepas dari motor Yamaha adalah mesinnya yang bergetar. Dan Yamaha Fazio memiliki getaran mesin yang cukup keras. Dan ini menjadi keluhan utama para pengguna Fazio, yaitu sih karakter Yamaha demen banget bergetar. Kemudian yang ketiga ada Yamaha Lexi 125. Yamaha Lexi 125 generasi pertama adalah motor Matic Maxi entry level Yamaha. Motor ini berkapasitas 125cc. Dengan teknologi yang ada, mesin Lexi bisa dikatakan lebih bertenaga daripada rivalnya seperti Vario 125. Selain itu juga tampilannya juga mirip kayak Yamaha NMAX karena memang motor ini seharusnya di kelas yang sama tapi decknya rata. Namun sayangnya walaupun motor ini terlihat gambot, tapi ruang bagasinya cukup terbatas. Yang mana Lexi hanya memiliki bagasi di 12,8 liter. Ya walaupun lebih besar dibandingkan Mio di 10,1 liter, tetapi tetap aja kalah jauh dari Honda Vario 125 yang bisa mencapai 18 liter, bahkan bisa muat helm full face. Kemudian bukan bagasinya aja yang kecil, tangki bahan bakarnya juga kecil. Yang mana motor ini hanya memiliki tangki di 4,2 liter aja, yang berarti sama dengan Mio, Vino, dan X-Ride. Padahal di kelasnya misalnya kita mau bandingin sama Vario 125, motor ini sudah memiliki ukuran tangki di 5,5 liter. Selain itu motor ini juga memiliki posisi berkendara yang tinggi dan canggung, yang mana motor ini memiliki tinggi jok di 785 mm dan posisi jok ini lebih tinggi daripada motor Matic Yamaha lain seperti Vino yang ada di 745 mm, bahkan NMAX generasi sebelumnya yang ada di 765 mm. Selain tinggi, bobot Lexi juga bisa dikatakan berat yang mana ada di angka 112-113 kg. Tapi walaupun begitu, sebenarnya motor ini punya kelebihan, yang mana motor ini udah punya lampu hazard, mesin udah turunan Aerox dan sudah menggunakan VVA. Suspensi juga terbilang empuk, dan yang pasti motor ini mirip NMAX tapi versi murahnya aja. Kemudian yang keempat ada Yamaha X-Ride 125.
X-Ride adalah motor matic bertema adventure Yamaha yang sempat menarik perhatian. Generasi terbaru X-Ride 125 diluncurkan pada tahun 2017 dengan mesin Blue Core 125cc yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 9,5 PS dan torsi di 9,6 Nm. Sebenarnya ini adalah motor yang cukup menarik, karena X-Ride benar-benar motor yang dibangun untuk menjadi motor off-road, bukan kayak Honda Beat Street yang cuma dipuntungin doang palanya dan jadi varian motor lain. Namun sayangnya effort Yamaha tidak terbayarkan karena motor ini kurang laku bahkan diminati di pasaran. Kenapa begitu? Tentu aja karena motor ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tangki bensin yang cukup kecil cuma di 4,2 liter aja. Dengan tangki yang cukup kecil, jangkauan motor ini jadi cukup terbatas dan jadi terasa boros karena dikit-dikit mampir pom bensin. Kemudian rem belakang juga cukup bermasalah atau kurang presisi, yang mana di motor ini memiliki jeda saat menekan tuas remnya. Kemudian juga stang motor ini dinilai terlalu ringan dan hal ini akan memberikan sensasi mengambang ketika mengendarai motor ini. Dan yang pasti tidak ada penyimpanan dashboard di motor ini. Jadi ya, buat kalian yang suka ajak-ijik naik motor ini, kayaknya motor ini kurang cocok diajak-ajak-ijik. Kemudian yang kelima ada Yamaha Vino 125. Yamaha Vino 125 dirilis awal tahun 2012 dan motor ini merupakan motor berkonsep retro yang diposisikan sebagai alternatif Honda Scoopy. Vino menggunakan mesin 125cc SOHC Blue Core yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 9,3 sampai 9,4 horsepower dan torsi maksimal ada di 9 sampai 9,6 Nm. Di atas kertas motor ini cukup oke sebenarnya, tapi kalau kita lihat lebih lanjut, motor ini terasa cukup konvensional. Yang mana jika kita lihat panel speedometer Vino, motor ini masih menggunakan analog sepenuhnya. Padahal kompetitornya yaitu Scoopy sudah mengombinasikan jarum dan layar digital. Selain itu dari sisi akomodasi, ruang bagasi Vino juga hanya 8,7 liter, jauh di bawah Scoopy yang punya 15 liter. Kemudian kita ngomongin secara estetika. Yamaha Vino mengusung gaya lawas yang sayangnya tidak cocok untuk semua orang. Singkatnya, Vino 125 generasi pertama terasa terbelakang di beberapa aspek. Minim fitur modern, bagasi kecil, dan desain yang sudah dianggap yang kurang menarik. Jadi ya seharusnya motor ini jadi alternatif, tapi sayangnya malah gagal. Kemudian yang keenam ada Yamaha Gear 125. Yamaha Gear 125 generasi tahun 2021 adalah varian entry level yang cukup terjangkau dari Yamaha. Mesinnya sudah menggunakan mesin yang berkubikasi 124,96cc Blue Core dengan tenaga 9,3 horsepower dan torsi maksimal di 9,5 Nm. Di atas kertas performanya sangat unggul dibandingkan motor matic murah lain karena kubikasinya yang lebih besar. Selain itu, fitur Gear 125 sebenarnya juga sudah cukup lengkap untuk kelasnya. Ada stop start system dan smart key di tipe tertinggi. Namun beberapa kelemahan muncul saat kita bandingkan dengan kompetitornya. Pertama, panel instrumen gear di generasi ini masih sepenuhnya analog. Padahal rival sekelasnya seperti Honda Beat sudah menggunakan kombinasi analog digital dengan layar LCD tambahan. Kedua, bobot gear S125 cukup berat untuk kelas matic compact, sekitar 95-96 kg. Dan hal ini lebih berat beberapa kilo dibanding Honda Beat. Kemudian ground clearance gear juga hanya ada di 135 mm dan ini terbilang rendah. Dan terakhir, tenaga motor ini juga cukup seadanya aja, seperti motor entry level pada umumnya. Menariknya, saat ini sudah ada generasi terbaru dari Yamaha Gear dan motor tersebut sebenarnya cukup menarik dibeli karena ada beberapa keunggulan. Tapi tetap aja, walaupun generasi terbaru sudah keluar, motor Yamaha Gear masih sepi peminat. Kemudian yang terakhir ada Yamaha NMAX generasi awal. Motor ini sebenarnya motor yang laris banget di pasaran. Bahkan sampai saat ini harga bekasnya pun masih cukup bertahan. Tapi sayangnya motor ini memiliki beberapa kekurangan yang tidak bisa kita sepelekan. Misalnya, banyak user yang merasakan getaran mesin sampai ke stang saat di RPM tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diketahui hal ini bisa terjadi akibat baut engine mounting yang kendor atau aus. Selain itu, setelah usia pakai 2 tahun, beberapa pengguna melaporkan juga konsumsi oli naik sampai 800-1000 mili per 1000 km, alias vampir oli. Dan yang paling menyebalkan dari semua ini adalah biaya perawatan yang cukup mahal, yang mana paket ganti engine mounting aja di dealer bisa sampai 500 ribuan. Selain itu, tensioner rantai keteng rentan kendor. Kalau kendor, tentu aja mesin jadi berisik, dan yang paling parah adalah kelistrikannya. Jadi sensor di NMAX ini sebenarnya cukup banyak, dan kalian tahu gimana kualitas kelistrikan Yamaha. Ya gitu, sering memberikan kode kejutan. Jadi ya, lebih baik pikirkan lagi untuk membeli motor ini. Itu adalah 7 motor matic Yamaha yang tidak layak dibeli, dan ini adalah sebagai video balasan dari video sebelum kita yang membahas 7 motor Honda yang jangan dibeli. Jadi impas kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.